Saya rindukan Bapak Ibu Saudara, mari kita siapkan hati kita, kita buka hati kita. Sebab setiap kebenaran firman yang kami bentangkan, yang kita sama-sama renungkan melalui renungan pagi ini, tidak akan mendapat tempat di dalam hati kita. Tidak akan bisa meregulasi hidup kita. Tidak akan bisa bekerja dengan leluasa dalam kita tanpa ada respon dari Bapak Ibu Saudara semua. Bagaimana firman Tuhan itu, bagaimana pesan-pesan itu dapat sampai kepada kita dan mengerjakan sesuatu di dalam kita. Maka kita perlu mengambil posisi yang tepat untuk memberi setiap respon. Sebab kalau kita salah memberi respon pada setiap firman, setiap kebenaran yang kita terima, maka kebenaran itu tidak akan bisa meregulasi hidup kita. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, sadarilah bahwa manusia selalu sangat kuat dipengaruhi oleh apa yang ia dengar. Manusia sangat kuat dipengaruhi dari setiap input yang datang dalam kehidupannya. Kalau input yang datang itu dan ketika dia memberi respon yang tepat, kalau saja input itu adalah satu kebenaran, maka kebenaran itu yang akan meregulasi kehidupannya. Kebenaran itu yang akan mengatur seluruh hidupnya. Tapi kalau setiap input yang dia terima itu adalah hal-hal yang di luar kebenaran atau hal-hal yang jahat, maka kejahatanlah yang akan mengontrol hidupnya. Kejahatanlah yang akan meregulasi seluruh hidupnya. Karena itu mari kita berikan respon yang terbaik. Seringkali kita lebih suka memberi respon kepada hal-hal yang negatif. Kita lebih suka memberi respon kepada isu-isu di luar sana. Kita senang dan suka memberi respon kepada gosip-gosip yang tidak membangun iman kita, daripada kita memberi respon yang terbaik kepada setiap firman Tuhan yang kita terima. Seringkali kita suka memberi respon yang salah. Kita selalu suka membanding-bandingkan sesuatu. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, firman Tuhan berkata, setiap perkataan yang keluar dari mulut Allah, setiap kebenaran yang dibentangkan, kebenaran itulah yang akan memerdekakan kita. Setiap perkataan yang keluar dari mulut Allah tidak akan pernah kembali sia-sia, tetapi akan mengerjakan bagian yang sudah ditentukannya. Tapi itu akan hanya bisa mengerjakan hidup kita kalau kita memberi respon yang positif. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, satu bagian di dalam Filipi pasal 2 ayat yang ke-12 berkata, hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetap kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Pesan Paulus bagi kita pagi ini, pesan Tuhan juga bagi kita pagi ini. Apapun keadaan, apapun situasi, kondisi yang sedang terjadi hari-hari ini, tetap kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Tetap kerjakan keselamatanmu tidak dengan masa bodoh, tidak asal-asalan, tidak santai-santai, tapi dikatakan di sini kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Kerjakan keselamatanmu bukan sekadar sebuah aktivitas pelayanan. Kerjakan keselamatan bukan soal hanya berkhotbah saja, bukan sekadar melayani saja. Tapi dikatakan di sini kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Artinya kita bisa mengerjakan keselamatan yang dianugerahkan kepada kita. Bukan jangan saudara menganggap saudara yang penting selamat, yang penting mati masuk surga. Saudaraku, keselamatan kita bukan sekedar mati masuk surga. Keselamatan kita bukan sekedar percaya kepada Yesus dan Yesus menjadi jaminan bagi kita. Kalau sudah kita mati pasti masuk surga. Kalau kita membutuhkan sesuatu kesehatan, kalau kita sakit berseru panggil nama Yesus, pasti disembuhkan. Kalau kita kekurangan, maka Yesus jaminan sebagai jaminan untuk memenuhi kebutuhan kita. Itu kekristenan anak-anak. Tapi kalau kita dewasa,
Maka kita harus mengerjakan keselamatan yang Tuhan percayakan kepada kita. Apa itu keselamatan yang Tuhan yang harus kita kerjakan? Saudara, kalau hanya cuma sekedar mati dan masuk surga, itu juga semua dicari oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah. Karena itu mereka melakukan segala sesuatu dengan perbuatan baik, dengan amal bakti, semua mereka upayakan supaya mereka bisa mati masuk surga. Tapi saudara harus memahami pengertian yang berbeda. Firman Tuhan berkata di dalam Yohanes pasal 17, ketika Yesus berdoa, dia berkata, mereka bukan dari dunia sama seperti aku bukan dari dunia. Kalau Yesus berkata pada Bapa bahwa murid-muridnya bukan dari dunia, berarti murid-muridnya berasal dari surga, sama seperti Yesus dari surga. Jadi kalau kita sadar bahwa kita ini datang dari sana, kalau cuma hanya sekedar kekristenan supaya kita mati masuk surga, hidup bahagia, kebutuhan terpenuhi, sakit disembuhkan, apa saja kita butuh mujizat dari Tuhan, maka itu adalah kekristenan yang murah. Ada bagian yang harus dikerjakan, yang ingin Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang kekasih, Paulus katakan di sini, kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja pada waktu aku hadir, tapi juga pada waktu aku tidak hadir. Jadi mengerjakan keselamatan, Tuhan menghendaki supaya kita terus mengambil bagian dalam proses pendewasaan, sampai kita mengalami kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan sesuai dengan kepenuhan Kristus. Kalau saudara hanya cuma jadi orang Kristen supaya mati masuk surga, hidup diberkati, sakit disembuhkan, kekurangan dipenuhi, segala kebutuhan-kebutuhan dicukupi, maka itu bukan tujuan Tuhan atas hidup kita. Tujuan Tuhan atas kehidupan saudara dan saya, Dia mau supaya kita tetap mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar, adalah bagaimana kita mengerjakan kehidupan kita sampai kita mengalami kedewasaan penuh. Kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan kita yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Itu yang Tuhan rindukan, itu yang Tuhan harapkan dari hidup kita. Firman Tuhan katakan dalam Efesus pasal 4 ayat 13. Saya baca dari ayat yang ke-11 dulu. Paulus berkata, dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala, dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang Allah, kedewasaan penuh, dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, kita ditetapkan Tuhan supaya kita mengerjakan keselamatan kita. Kita harus bergumul untuk mendewasakan manusia rohani kita, sampai standarnya itu adalah kepenuhan Kristus. Kalau sampai sekarang kita belum mengalami kepenuhan Kristus, jangan pernah merasa puas. Sekalipun mungkin saudara dan saya sudah terlibat pelayanan, mungkin kita sudah berkhotbah, kita sudah melayani, pimpin pujian, aktivitas kita sebagai pelayan Tuhan. Tapi kalau kita belum mencapai kedewasaan penuh, maka saudara terus harus mengerjakan keselamatan. Jangan hanya tinggal diam, jangan berpuas diri, tetapi mari kita terus kerjakan bagian itu. Bagaimana caranya Tuhan bisa mengerjakan hidup kita sampai kita mengalami kedewasaan penuh? Alkitab katakan di sana, Tuhanlah yang memberikan kepada kita baik rasul maupun nabi, pemberita Injil, gembala, pengajar,
Bukan saja sekadar memperlengkapi kita jadi pelayan, tapi tujuannya lebih daripada itu, untuk membangun kita menjadi suatu kehidupan yang penuh dengan kedewasaan. Untuk pembangunan tubuh Kristus. Dikatakan sampai kita semua mencapai kesatuan iman dan tingkat pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan sesuai dengan kepenuhan Kristus. Tujuannya apa? Ayat yang ke-14 berkata, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan, tetapi teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Kita harus benar-benar mengalami kepenuhan Kristus. Tujuan Tuhan atas kehidupan saudara dan saya. Ingat, inilah masa depan kita. Tuhan menetapkan kita untuk menjadi serupa dan segambar dengan Kristus. Kita bertumbuh sampai mengalami kedewasaan penuh, sehingga Tuhan bisa mengerjakan rencananya atas muka bumi ini melalui kehidupan kita. Ingat, Yesus berkata, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Pekerjaan Bapa di bumi ini adalah menghadirkan realita kerajaan Allah di setiap domain, di setiap area, di setiap wilayah di mana saudara dan saya ada di sana. Kalau saya di domain rohani, itu adalah domain yang Tuhan percayakan bagi saya. Dunia pelayanan itu adalah domainnya saya. Maka saya harus benar-benar bisa merealisasikan atau menghadirkan realita kerajaan Allah di dunia pelayanan di mana saya ada. Walaupun dunia pelayanan itu adalah pekerjaan rohani, tapi saya harus benar-benar bisa menghadirkan realita Kristus di situ. Bisa menghadirkan kerajaan Allah di sana. Kalau saya bisa bilang menghadirkan realita kerajaan Allah karena saya sebagai seorang pelayan dan domain saya adalah pelayanan, tetapi kalau saya melayani sambil stres di sana, saya melayani tapi babak belur di sana, saya melayani tapi saling berantem, saling berkelahi, terjadi perpecahan di sana, maka itu saya sedang menunjukkan satu kegagalan menghadirkan realita kerajaan Allah di domain di mana saya ada. Sekalipun Bapak Ibu dan saudara yang lain bukan sebagai domainnya pelayanan, mungkin di dunia birokrasi, mungkin saudara ada di dunia bisnis, di domain politik, tapi kalau saudara bisa menghadirkan realita kerajaan Allah di sana, maka sesungguhnya saudara sedang menjalankan yang satu yang namanya destiny ilahi terjadi dalam hidup saudara. Sementara saya walaupun ada di domain rohani, kalau saya tidak berkemenangan di sini, maka saya tidak bisa menghadirkan realita kerajaan Allah di sini. Tapi kalau saudara dan saudara bisa menghadirkan realita kerajaan Allah di setiap domain di mana saudara ada, saudara bekerja dengan tetap bersemangat, sukacita, tidak korupsi, bekerja sesuai waktu yang sudah Tuhan tetapkan, kehidupan yang akurat, maka saudara sedang menghadirkan realita kerajaan Allah di sana. Mungkin itu tidak dilihat oleh bosmu, mungkin itu tidak diperhitungkan oleh teman-temanmu, tapi Bapa di surga sedang memperhatikan dan memperhitungkan semua yang kau lakukan. Kita lebih suka mengerjakan sesuatu kalau diperhatikan oleh orang lain, kalau selalu diberi reward oleh orang lain. Tapi kita tidak mau melakukan sesuatu kalau tidak dilihat, dinilai oleh orang lain, tetapi dinilai oleh Bapa di surga. Itu lebih penting. Karena itu mari rubah konsep pikiran kita, bahwa kita harus terus mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar. Bagian yang harus kita kerjakan, mengerjakan keselamatan yang Tuhan percayakan pada kita. Saudara tidak sekedar percaya pada Kristus,
lalu selamat, mati masuk surga, sakit disembuhkan, kebutuhan dipenuhi, berseru kepada nama Tuhan mendapat pertolongan. Tapi lebih daripada itu, Tuhan menghendaki kita supaya kita terus mengerjakan keselamatan yang sudah dianugerahkan kepada kita itu dengan membangun manusia roh kita menjadi dewasa di dalam Kristus, sampai rupa Kristus menjadi nyata di dalam kita. Kedewasaan yang Tuhan tetapkan atas kita adalah serupa dengan Kristus. Kristus adalah standar kedewasaan kita. Jadi jangan pernah puas kalau saudara belum mencapai standar seperti yang Kristus harapkan. Kalau saudara begitu, maka statementnya seperti Paulus tadi berkata, bahwa aku rindukan Kristus itu menjadi nyata atas hidupku, baik oleh hidupku, oleh matiku. Kristus harus menjadi nyata. Bapak Ibu, kiranya kebenaran firman Tuhan yang kita renungkan pagi ini bisa membawa kita untuk terus membangun kehidupan rohani, mendewasakan kehidupan rohani, sehingga saudara masuk dalam bilangan orang-orang yang terus mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar. Kiranya Tuhan Yesus memberkati saudara dan memberkati firman-Nya. Amin.